sekolah ini saya membacakan peraturan sekolah yang harus kita taati sama-sama, baik dosen, karyawan, dan semua mahasiswa. Dan sebelumnya saya membacakan surat keputusan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, DJ titik Engkaromawi 3 garing Kep garing HK titik 00 titik 5 garing 596 garing 2014 Jalan Poros Pemancar Wadio Kampung Kalimerah Nabire, Papua. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire nomor A.04 garing SK garing Staf Nabire garing angka Romawi 8 garing tahun 2022 tentang kode etik, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire setelah menimbang A. bahwa dalam menjalankan tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian masyarakat diperlukan suatu kode etik yang digunakan sebagai pedoman. B. bahwa kode etik Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire merupakan pedoman bagi dosen dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. C. bahwa kode etik sebagaimana dimaksud untuk mewujudkan hal tersebut pada butir A dan B dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 4. Statuta Staf Nabire memutuskan menetapkan 1. Ketetapan Ketua tentang kode etik dosen dan mahasiswa dan naskah selengkapnya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nabire pada tanggal 21 Agustus 2022. Ketua Staf Nabire Dr. Yance Nawipa MTH. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. Pertama, Ketua Yayasan Pengembangan Al-Member YPA Papua. 2. Wakil Ketua 1, Ketua 2 dan 3. 4. Kabid Administrasi 3. Kabid Administrasi. 4. Yang bersangkutan dan yang kelima arsip. Kode etik dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. Untuk mencapai tujuan, Staf Nabire menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana Kristen dan sarjana teologi yang beriman, bermoral baik,
dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai keterampilan untuk pengabdian bagi kedamaian kesejahteraan umat manusia. Dalam menyelenggarakan pendidikan, dosen menempati posisi yang strategis dan menentukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas, maka Senat Pendidikan Tinggi menetapkan kode etik dosen dan mahasiswa Staf Nabire. A. Kode etik dosen. 1. Kepribadian dosen. Kepribadian dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire. A. Beriman dan takut akan Tuhan. B. Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kristiani. C. Berjiwa pengabdian pada Staf Nabire. D. Berpengetahuan yang luas dan berhikmat dan bermoral baik. E. Berpendidikan sarjana atau kemampuan akademik yang sederajat sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian pengabdian untuk mencapai tujuan Staf Nabire. 2. Tanggung jawab dosen. A. Menghayati dan meramalkan ilmu yang dimiliki disertai konsentrasi dalam satu kata dengan perbuatan. B. Secara keseimbangan meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan. C. Mampu membangun diri sendiri dan mahasiswa. D. Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak meremehkan kemampuan orang lain termasuk mahasiswa. E. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai Alkitabiah. F. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta yayasan sesuai dengan aturan dan etika yang ada. 3. Tanggung jawab dalam pengajaran. Senantiasa melaksanakan amanat dan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal. B. Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen menyampaikan materi sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dan silabus serta senantiasa mengupdate materi perkuliahan. C. Dosen menguasai materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa dan mempersiapkan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. D. Dosen menyampaikan materi dengan senantiasa mengindahkan prinsip-prinsip perkuliahan sebagaimana ditentukan oleh lembaga. E. Dosen dalam melaksanakan perkuliahan senantiasa bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreativitas mahasiswa. F. Dosen akan melaksanakan penilaian hasil studi dengan objektif dan sejujur-jujurnya. 4. Tanggung jawab dalam bidang penelitian. A. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan yayasan khususnya. B. Tidak mempublikasikan hasil penelitian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan gereja sehingga merugikan masyarakat pada umumnya dan lembaga khususnya. C. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademika dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan. 5. Tanggung jawab dalam bidang pengabdian pada masyarakat. A. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan yayasan khususnya. B. Senantiasa harus bisa menjadi model dan panutan yang handal bagi masyarakat pada umumnya
dan lembaga khususnya bangsa serta negara pada umumnya. B. Kode etik mahasiswa. 1. Kode etik berpakaian. A. Menggunakan pakaian sopan dan rapi dengan ketentuan. 1. Mahasiswa membusana sopan bagi laki-laki menggunakan atau memakai kemeja dan celana panjang, sedangkan bagi perempuan berpakaian atas pakaian bawah, celana atau rok panjang sampai mata kaki atau lewat lutut, dan tidak boleh memakai pakaian ketat atau transparan. 2. Mahasiswa berbusana wajar baju lengan panjang atau pendek dan celana panjang bersepatu, dan tidak boleh memakai kaos yang tidak berkerah. 3. Pakaian mengikuti ujian skripsi. 1. Mahasiswi berpakaian busana jas dan dasi serta bersepatu. 2. Mahasiswa memakai celana panjang berbaju lengan panjang atau pendek, memakai jas berdasi, bersepatu dengan kaos kaki. B. Mengatur diri dan berpenampilan secara wajar sesuai dengan norma agama dan kesusilaan dengan ketentuan. 1. Mahasiswi tidak boleh menghias diri secara berlebihan dan seronok. 2. Mahasiswa tidak boleh berambut gondrong sampai bahu dan memakai anting-anting, kalung atau bertato atau berpenampilan menyalahi etika. 3. Mahasiswa dan mahasiswi wajib memakai sepatu berkaus kaki serta tidak boleh memakai sandal dalam semua urusan dengan stak nabire. 2. Kode etik pergaulan. A. Membiasakan diri memberi salam kepada semua orang yang dijumpai. B. Bergaul secara wajar dengan sesama teman. C. Menaruh rasa hormat dengan ketua atau pimpinan staf, dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa. D. Menghindari berjalan bersama atau bergandengan dengan berboncengan dengan lain jenis kelamin. E. Menghindari berduaan dengan lain jenis di tempat atau waktu yang dapat menimbulkan fitnah. F. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan dalam bergaul dengan siapapun. G. Tidak merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. 3. Kode etik studi atau kuliah. A. Mengikuti perkuliahan dengan tertib dan serius dengan tetap menjaga sikap kritis, rasional, objektif, demokratis, dan toleran. B. Mengajukan pertanyaan secara wajar dan sopan. C. Memenuhi semua tugas akademik yang diberikan dosen. D. Tidak membuat gaduh di dalam dan di luar ruang kuliah. E. Membiasakan diri memberi salam apabila dosen berada dalam ruang kuliah. F. Datang 5 menit sebelum perkuliahan dimulai dan mengikuti kuliah sampai selesai. G. Manfaatkan waktu kosong dengan belajar kelompok, diskusi, atau ke perpustakaan. H. Aktif mengikuti diskusi, seminar, dan kajian-kajian keilmuan atau keagamaan. 4. Kode etik ujian. A. Mahasiswa hadir 10 menit sebelum ujian dimulai. B. Mahasiswa berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu serta tidak memakai baju kaos.
C. Mahasiswa menepati tempat duduk yang disediakan dan dilarang mengubah posisi tempat duduk. D. Mahasiswa bersikap jujur dan percaya diri dengan tidak menyuntik atau melakukan praktek perjokian. 5. Kode etik pemanfaatan fasilitas. A. Memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan mentaati tata tertib dan peraturan perpustakaan, menjaga tidak menyalahgunakan, menghilangkan atau merusak. B. Memanfaatkan laboratorium dengan mentaati tata tertib dan peraturan laboratorium, menjaga tidak menyalahgunakan, menghilangkan atau merusak. C. Memanfaatkan fasilitas administrasi atau akademik, kemahasiswaan dan keuangan dengan mentaati dan melaksanakan semua proses tata administrasi secara benar dan tepat waktu. D. Memanfaatkan fasilitas sepeda atau sepeda motor atau mobil dengan menempatkan semua kendaraan secara tertib dan teratur. E. Memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana lain dengan menggunakan sesuai dengan fungsinya, menjaga tidak menyalahgunakan, menghilangkan atau merusak. 6. Kode etik berbangsa dan bernegara. A. Mahasiswa wajib mengikuti upacara hari besar nasional atau keagamaan. B. Mahasiswa berperan serta dalam kegiatan meningkatkan wawasan keagamaan. C. Mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. D. Mahasiswa menghindarkan diri dari perbuatan melanggar hukum dan aktif dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan obat terlarang. E. Mahasiswa menghindari diri dari ucapan dan tindakan yang berbau sara. 7. Hak-hak mahasiswa. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Napire mempunyai hak